Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ria Kakayasa Perangkat Lunak dengan dosen Ririk Dwi Putri Permatasari akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Nama saya sendiri Iramaya Sarem Fitompul dan nama teman saya. Nama saya Elsa Agre Kartika Naputupulu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang RPL. Apa itu RPL? RPL adalah singkatan dari Rekayasa Perangkat Lunak, di mana RPL ini merupakan suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal, yaitu analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Dari pengertian ini jelaslah bahwa RPL tidak hanya berhubungan dengan cara pembuatan program komputer. Selanjutnya, judul skripsi. Skripsi yang akan diambil berjudul Pengembangan Aplikasi P3K berbasis Android. Penulisnya Imamul Huda. Selanjutnya, penjelasan soal flowchart diagramnya. Penjelasannya, pada flowchart diagram aplikasinya, user atau pengguna akan diberikan use case system yang berjumlah 6. Yang pertama itu tindakan P3K, yang kedua itu obat-obatan, yang ketiga lokasi rumah sakit, yang keempat lokasi puskesmas, yang kelima panggilan darurat, yang keenam tindakan penyelamatan. Yang nantinya setiap use case ini akan menampilkan informasi yang relate dengan use case yang akan dipilih user. Untuk pembuatan desain use case diagramnya, pertama kita buat icon usernya terlebih dahulu, kita letakkan di tengah, lalu kita ambil persegi panjang yang akan nanti kita letakkan diagram use case-nya. Kita ambil icon use case-nya, kita letakkan. Karena kebesaran kita kecilin dulu dia, ukurannya kita kecilin. Oke, kita hapus dulu yang tadi. Lalu kita copy paste, karena ada 6 menu kita copy paste sampai 6. Lalu kita susun lagi use case-nya. Setelah disusun, nama use case-nya kita ganti, kita ambil teks, kita buat namanya sistem, lalu kita ubah nama use case-nya jadi tindakan P3K. Yang kedua kita ganti jadi obat-obatan. Yang ketiga lokasi rumah sakit, kita buatnya lokasi RS aja. Yang kedua kita buat lokasi puskesmas, karena nggak muat kita buat lokasi puskes aja. Selanjutnya panggilan darurat. Selanjutnya teknik penyelamatan. Oke, lalu kita tambahkan garis, kita hubungkan dari user ke tindakan P3K. Kita tambahkan garis lagi dari user ke obat-obatan, begitu seterusnya sampai ke teknik penyelamatannya.
Yang terakhir, setelah selesai dihubungkan sampai ke tindakan penyelamatan, maka desain use case diagramnya sudah selesai. Dari diagramnya ini bisa kita ketahui bahwa usernya ini akan berinteraksi dengan 6 menunya ini. Oke. Di sini saya akan membacakan desain interface aplikasi. Di sini ada P3K on mobile. Pertama, tindakan P3K, obat-obatan, lokasi rumah sakit, lokasi puskesmas, panggilan darurat, teknik penyelamatan. Kita bisa lihat di samping itu hasil dari P3K on mobile. Dan slide selanjutnya itu adalah merupakan hasil dari desain interface aplikasi dan bisa kita lihat dengan sesuai gambar yang ada. Untuk membuat tampilan desain menu utama dari aplikasi yang mau kita buat, kita tambahkan dulu backgroundnya. Backgroundnya kita gunakan icon persegi panjang. Kita sesuaikan ukurannya biar muat semua menu-menu yang akan kita masukkan ke dalam. Setelah selesai, kita tambahkan icon persegi yang nanti akan kita gunakan untuk membuat logo P3K-nya. Kita buat agak besar karena nanti di tengahnya bakal ditambahin logo tambah. Oke, kita ukurannya kita sesuaikan, kita drag ke tengah persegi. Setelah selesai logonya, kita buat nama dari aplikasinya, drag text-nya, terus kita ketik P3K. Setelah itu kita Ctrl A, bold, lalu ukurannya 14, lalu kita drag lagi, kita letakkan di samping logonya. Setelah sesuai, kita tambahkan teksnya lagi. Klik, lalu ketik on mobile. Karena aplikasinya berbasis Android, jadi namanya itu P3K on mobile. Setelah dikasih ukurannya lebih kecil ya daripada teks P3K-nya, lalu kita drag ke bawah teks P3K. Oke, selesai dulu. Kita drag, kita bawa ke bawahnya P3K-nya. Oke. Setelah sesuai, kita beralih ke menu-menu yang ada di aplikasi P3K-nya. Pertama kita buat persegi panjang dulu. Kita kasih ukurannya persegi panjang. Lalu tambahkan teks. Klik, lalu ketik tindakan P3K. Ctrl A, bold, lalu kasih ukuran 12. Harus rata tengah ya biar bagus. Geser agak ke tengahan. Oke. Terus perseginya kita Ctrl C, lalu Ctrl V, geser ke bawah. Setelah sesuai, teksnya kita Ctrl C, lalu Ctrl V lagi. Oke. Kita ubah tulisannya. Yang ini kita buat menu obat-obatan. Setelah selesai, kita drag lagi ke tengah persegi panjangnya. Oke, ke tengah. Seperti yang tadi juga kita Ctrl C, Ctrl V, persegi panjangnya kita letakin lagi. Karena menunya agak banyak, kita buat persegi panjangnya aja dulu.
Kayaknya nggak akan muat, kita geser ke bawah lagi. Ctrl V lagi. Oke, satu lagi. Kita Ctrl C, Ctrl V lagi teksnya. Terus kita ubah lagi namanya ke menu yang selanjutnya. Kita buat lokasi rumah sakit. Kita ubah dulu ya. Setelah itu di drag lagi ke persegi panjangnya. Untuk yang menu selanjutnya lagi kita Ctrl C, Ctrl V lagi teksnya. Yang ini kita ubah namanya jadi lokasi puskesmas ya. Oke. Drag lagi ke bawah. Oke. Ctrl V lagi. Geser. Ubah namanya. Panggilan darurat. Oke, Ctrl V lagi. Oops. Oke, Ctrl A. Ganti. Selanjutnya kita ubah namanya jadi teknik penyelamatan. Setelah itu ini dia tampilan dari menu utama aplikasi P3 on mobile-nya. Bisa dilihat. Baiklah, kesimpulan dapat kami ambil. Pendapat kami mengenai aplikasi tersebut adalah aplikasi tersebut sudah sangat baik. Karena tujuan pembuatannya juga bertujuan untuk masyarakat. Terlebih aplikasinya sudah berbasis Android, di mana kebanyakan dari kita sudah memiliki Android. Untuk yang selanjutnya itu kekurangan dari sistemnya ini, dia belum up to date, masih ketinggalan karena belum interaktif. Karena user cuma membaca informasi dari aplikasi, tapi tidak ikut serta memberikan umpan balik atau pendapat ke informasi yang diberikan dalam aplikasi tersebut. Demikianlah persentase dari kami. Jika ada salah dan kata dalam berbicara, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.